Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin ma yuqarribu ila hubbik. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa melanjutkan pembacaan kitab Durusul Yaumiyah, pelajaran-pelajaran yang penting seyogianya seorang muslim dan muslimah mengetahui dan mempelajari. Pembahasan selanjutnya adalah Qiyamul Lail, yaitu Qiyamul Lail. Nah, di sini bahwasannya Qiyamul Lail ini memiliki keutamaan, yang mana di sini keutamaannya terdapat dalam surat As-Sajdah. Ya, surat As-Sajdah, teman-teman bisa lihat keutamaan daripada Qiyamul Lail atau salat malam. Ya, teman-teman bisa lihat di surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Ini keutamaan daripada salat Qiyamul Lail. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an." Ya. Ini menjelaskan tentang sifat karakter orang-orang beriman. Ya, sifat karakternya orang-orang beriman. Pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Bahwasanya orang-orang yang beriman kepada ayat kami, orang-orang yang beriman terhadap ayat kami, yang mana apabila disebutkan kepada mereka, ya, ayat-ayat tersebut disebutkan ayat-ayat tersebut kepada mereka orang beriman, kharru sujada. Mereka, ya, segera bersujud dan bertasbih. Kharru sujada wa sabbihu bihamdi rabbihim. Mereka segera bersujud dan bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak pula memiliki sifat sombong. Inilah karakternya orang beriman. Itu apa? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka segera untuk sujud dan juga bertasbih yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, dan mereka tidak sombong. Kemudian karakter yang keduanya apa? Tatajafa junubuhum. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum. Ya, lambung-lambung mereka ini jauh daripada anil madaji', tempat tidur mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang beriman yang lambungnya jauh daripada tempat tidur mereka? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Yang mereka lakukan adalah mereka berdoa kepada Rabb-nya khaufa, dengan penuh rasa takut. Ya, dengan penuh rasa takut, dan juga wa tama'a, dan penuh rasa harap. Wa tama'a, dan penuh rasa harap pada Rabb. Nah, selanjutnya kanu qalila. Ya, kanu qalila, dan karakter mereka ini kanu qalila, ya, yang mereka sedikit sekali. Kanu qalila minal lail, yang mana sedikit sekali mereka in qalila ma yahjaun. Dalam surat Az-Zariyat, ya, bisa dilihat surat Az-Zariyat, kanu qalila minal laili ma yahjaun. Ya. Yang orang-orang yang beriman, mereka sedikit sekali, ya, dalam tidurnya di waktu malam.
kanu qalila, sedikit sekali mereka tidur mereka di waktu malam. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu orang beriman apa? Sedikit sekali tidur di waktu malamnya. Ya, tidur malamnya sedikit sekali. Artinya di malam harinya mereka dipenuhi dengan ibadah, dengan salat tahajud, dengan qiyamul lail. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka selalu meminta ampunan kepada Rabb mereka di waktu sebelum fajar. Di waktu sahur ya, sebelum fajar. Ini adalah karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang beriman. Yang pertama apa? Orang-orang beriman ketika mereka mendengar atau disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka segera untuk sujud ya, dan juga mereka bertasbih memuji Allah, bertasbih mensucikan Allah dengan memujinya, dan mereka tidak sombong. Ya, wa la yastakbirun, mereka tidak sombong. Ini yang pertama. Yang kedua, orang beriman itu apa? Mereka senantiasa menghabiskan malamnya. Ya, sedikit sekali mereka tidur malam. Ya, sedikit sekali mereka habiskan malam tersebut untuk tidur. Nggak pernah mereka tidurnya lelap. Artinya mereka setiap malamnya bangun. Ya, ngapain? Ya, astagfirun, ya berdoa, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sebelum sahur. Ini yang merupakan karakteristik dan keutamaan dalam salat qiyamul lail. Selanjutnya, barakallahu fikum, di sini beliau penulis membawakan hadis yang lain, yang menjelaskan tentang qiyamul lail. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Ya, puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama setelah melaksanakan atau melakukan puasa Ramadan, yaitu ada pada syahrullah, ada pada bulan Allah. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu tersendiri keutamaan-keutamaannya. Dan sini mengatakan ada lagi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, apa? Yaitu ada pada bulan Allah. Apa bulan Allah itu? Al-Muharram, pada bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelahnya melanjutkan sabda beliau, dan salat yang paling utama. Salat yang paling utama dikerjakan setelah mengerjakan salat fardu ya adalah salatul lail, yaitu salat malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Selanjutnya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya beliau Abu Sa'id berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba minal dzakirin Allah katsira wa dzakirat." Akhrajahu Abu Dawud. Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata bahwasanya Rasulullah mengatakan, ya bersabda, apabila seseorang dia membangunkan keluarganya. Ya, membangunkan keluarganya. Kalau membangunkan berarti untuk melaksanakan sholat malam. Ya, seseorang membangunkan keluarganya, artinya seorang suami membangunkan istrinya. Atau sebaliknya seorang istri membangunkan suaminya. Ya, fasallaya. Nah, ketika sudah membangunkan, maka kedua orang tersebut antara istri dan suaminya keduanya sholat. Ya, sholat bersama 2 rakaat. Sholat bersama 2 rakaat. Ya, dari sini bisa juga sholat sunnah yang dikerjakan suami istri ini berjamaah boleh berjamaah. Ya, untuk suami istri boleh berjamaah. Atau mungkin sholatnya masing-masing juga dibolehkan. Ya. Apabila seorang suami dia membangunkan istrinya di malam hari, atau sebaliknya seorang istri membangunkan suami di malam hari, kemudian keduanya sholat 2 rakaat bersama, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kutiba minaz zakirin Allah katsira. Maka kedua orang ini dia tercatat atau tertulis sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, kedua-duanya itu disebut sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan di antara salat qiyamul lail. Kemudian juga hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Nah ini. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa setan ini dia akan duduk di qafiyati ra'si ahadikum. Dia akan duduk di di tangkuk kepala seseorang. Jadi setan ini senantiasa dia itu berada duduk di atas kepala seseorang di antara kalian. Ya. Kapan itu? Idza huwa nama salah sauqat. Ya, atau setan ini dia akan senantiasa melilitkan tali dengan tiga lilitan. Ya. Setan ini kan senantiasa melilitkan dengan 3 ikatan di kepalanya seseorang di antara kalian. Kapan itu idza huwa nama? Apabila orang tersebut sedang tidur. Nah, jadi setan itu dia duduk dan mengikat kepala dari kepala bawah gitu diikat. Ya, diikat kepalanya oleh setan dengan 3 ikatan apabila orang tersebut sedang tidur. Dari yadribu kulla uqdatin makanaha. Ya, yang pertama setan itu dia akan memukulkan ikatan tersebut di tempatnya. Artinya setan mengikat kepala tersebut pada kepalanya. Jadi satu ikatan itu dia ikat. Jadi setiap satu ikatan itu setan kuatkan ikatannya. Nah, ya. Kan ada 3 ikatan itu yang melilit kepada kepala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap satu ikatan setan ini akan menguatkannya. Ikatan tersebut. Apa? Dengan dia seraya mengatakan setan ini, alaika lail tawil farqud. Hei, udah. Ya, kamu masih memiliki waktu yang kamu masih memiliki waktu malam yang panjang. Lanjutkan tidurmu. Ini ikatan setan, ikatan yang pertama. Ya, jadi setan itu memiliki 3 ikatan kepada manusia, yang mana itu ada ikatan tersebut yang melilit kepala manusia ketika manusia sedang tidur. Dan di setiap ikatan itu setan akan menguatkan ikatan tersebut dengan mengatakan, ya sudah, lanjutkan saja, malammu masih lama, ya lanjutkan tidurmu. Kamu masih memiliki waktu malam yang lama, yang panjang, ya lanjutkan tidurmu, kata setan. Nah, kemudian fa in istaiqadha, namun apabila orang tersebut yang tidur ini dia bangun, dia lawan itu, dia bangun, fa dzakarallah, kemudian dia mengingat Allah, yang membaca doa bangun tidur, atau membaca doa la ilaha illallah wahdahu syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan selainnya, ya. Maka kata Nabi, in halat uqdah, ketika dia bangun kemudian berzikir kepada Allah, baca doa bangun tidur, maka ikatan tersebut dia satu ikatan terlepas. Ya, masih ada 2 lagi berarti kan? Masih ada 2 lagi. Setan terus dia membujuk, merayu, menggoda. Udah tidur lagi, malammu masih panjang, tidur lagi. Ya. Akan tapi apabila orang tersebut dia paksakan lagi, fa in tawaddoa, kemudian dia sudah bangun, berzikir kepada Allah, kemudian dia berwudu. Dia lanjut setelahnya berwudu, maka ikatan yang kedua pun akan terurai, akan lepas. Wa in shalla in halat uqdatu kulluha. Nah, kemudian setelah dia berwudu, kemudian dia lanjut dengan melakukan sholat sunnah, ya, qiyamul misalkan, maka ikatan yang ketiga pun akan terlepas. Nah, semua ikatan akan terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiba nafsi, maka dia pun akan menjadi seseorang yang bersemangat. Ya. Dia akan menjadi orang yang bersemangat, thayyiba nafs, jiwa yang bagus. Dia akan menjadi orang yang bersemangat, lagi memiliki, ya,
jiwa yang baik. Dia memiliki semangat yang baru ketika dia melakukan seperti itu. Dan ini Nabi yang mengatakan fasbah nasyitan thayyiban nafsi. Maka dia akan menjadi orang yang bersemangat, orang yang rajin dan memiliki hati atau memiliki jiwa yang baik. Wa illa asbaha khabitha nafsi kaslan. Kalau tidak dilakukan itu, artinya dia malah tidur, ya, nggak bangun malam, bangunnya ketika ya adzan subuh misalkan, ya, atau mungkin subuhnya dikerjakan 5:30, ya, maka Nabi mengatakan wa illa, apabila dia tidak mengerjakan itu, artinya tidak melakukan setelah bangun itu memuji Allah, kemudian berwudu dan sholat, apabila dia tidak melakukan itu asbah khabithan nafsi kaslan, maka di pagi harinya dia akan menjadi orang yang malas, lagi memiliki jiwa yang khabis, yang terparungguh, bahasa kerennya terparungguh. Habis itu jelek, jiwa yang jelek, jiwa yang tidak tenang. Nah ini suatu ya peringatan dan juga informasi dari Nabi SAW. Ketika seorang hamba atau manusia mukminah, dia bangun di malam harinya, kemudian dia baca doa, kemudian dia berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka di pagi harinya dia akan menjadi orang yang semangat dan juga orang yang memiliki hati yang baik, terus memiliki sifat optimis dalam kehidupannya. Nah ini dia ciri orang yang senang melakukan qiyamul lail. Selanjutnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna fil laili sa'ah, bahwasanya di malam hari itu, bahwasanya di waktu malam itu ada sa'ah, ya, ada satu waktu, ya, ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Wa dzalika kulla lailah, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sebagaimana dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, bahwasanya di waktu malam itu ada momen waktu yang apabila seorang muslim dia berpapasan, dia sesuai dengan waktu itu, kemudian dalam keadaan dia meminta kebaikan kepada Allah dari perkara dunia dan akhiratnya, melainkan Allah akan kabulkan doanya. Nah, ini sabda Nabi SAW bahwasanya di setiap malam ini ada waktu yang apabila seorang muslim itu dia meminta kebaikan dalam masalah perkara dunianya, apa saja, apakah jodoh, ya, apakah harta, rezeki, ya, dan dimudahkan urusan misalkan dalam masalah dunia, atau permohonan permintaan tentang akhirat, meminta kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka dan masuk dalam surga dan yang selainnya, kemudian itu berpapasan dengan waktu mustajabnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ya, Allah akan kabulkan apa yang dia minta, wa dzalika kullal lailah, dan itu momen tersebut hanya ada pada malam hari saja. Ya, itu adanya di setiap malam. Ya. Jadi bahwasanya dari waktu-waktu malam ini ada waktu yang memang terijabahnya doa. La yuwafiquha rajulun muslimun, tidak ada orang muslim dia melakukan doa, melakukan permohonan yang berpapasan dengan waktu tersebut, dia meminta kebaikan perkara dunia dan akhirat kepada Allah, melainkan Allah akan berikan atau mengabulkan doanya, dan itu ada pada setiap malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Itu banyak. Nah, kemudian barakallahu fikum, selanjutnya penjelasan secara singkat dari penulis. Katakan oleh penulis, salat malam itu adalah ibadah. Ya, ibadah yang mulia. Salat malam adalah suatu ibadah yang mulia. Yang Nabi SAW mendorong, ya, memberikan motivasi untuk melakukan salat qiyamul lail. Wa amtadaha Allah taala ahlah. Ya, wa amtadaha Allah ahlaha, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyanjung, memuji kepada mereka orang-orang yang suka melakukannya, salat malam tersebut.
wa'adahum al-ajrul azim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada mereka orang-orang yang senantiasa getol dalam melakukan salat malamnya, qiyamul lailnya, yaitu dengan pahala yang begitu amat besar. Yang mana di antara pahalanya bahwasannya salat malam itu dia afdhalus shalah. Bahwasannya salat malam ini, qiyamul lail ini adalah dia salat yang paling utama setelah kita melakukan salat fardu. Baik, kemudian faidahnya atau pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah fadlu qiyamul lail, bahwa qiyamul lail ini memiliki keutamaan. Ya, ketika kita mengetahui bahwasannya salat malam ini memiliki keutamaan, maka ya setidaknya kita melakukan salat qiyamul lail ya walaupun tidak banyak apa-apa. Apakah 3 rakaat, ya apakah 4 rakaat dan seterusnya. Annahu sababun linsyirahi sadri wa tibin nafsi. Nah, dan juga qiyamul lail, teman-teman barakallahu fikum, merupakan dia bisa menjadikan sebab, ya sebab terwujudnya kelapangan dada. Nah, dada ini terasa enak, tidak sempit ketika pagi harinya, ya, dan juga jiwa ini tenang. Itu ada pada ketika kita setelah melakukan salat qiyamul lail. Karena qiyamul lail dia termasuk di antara sebab dada ini menjadi lapang, enak, dan jiwa pun nyaman. Ya, ini yang kedua pelajaran yang pertama. Selanjutnya kita bahas juga selanjutnya adalah tentang qiyamul lail, sifatnya. Ya, sifatnya qiyamul lail. Ya, di sini sifatnya qiyamul lail dikisahkan atau dikabarkan sifatnya itu oleh Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Nah, ini sifat salat malam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah ya menambah menambah rakaat salat pada bulan Ramadan, dan juga tidak pula Rasulullah SAW menambah rakaat ya pada selain Ramadan, melainkan itu hanya 11 rakaat saja. Jadi Nabi SAW tidaklah menambahkan ya 11 rakaat dalam salat di bulan Ramadan atau salat sunnah atau qiyamul lail ini di bulan Ramadan. Nabi hanya melakukan salat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan itu cuman 11 rakaat saja. Kemudian Aisyah mengatakan, "Yusolli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna." Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malamnya itu 4 rakaat. Ya, 4 rakaat, dan jangan engkau tanyakan baiknya salat tersebut dan lamanya salat tersebut. Kemudian Nabi salat lagi 4 rakaat, jangan engkau tanyakan baik dan juga lamanya salat tersebut. Kemudian Nabi SAW beliau salat lagi 3 rakaat, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Qultu ya Rasulullah," aku pun berkata kepada Rasulullah, "Ya wahai Rasulullah, atana qabla an tutir, apakah engkau ini ya tidur sebelum kau melaksanakan witir?" Maka Nabi menjawab, "Ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanam qalbi." Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku ini tidur, akan tetapi hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih. Jadi 11 rakaat salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat qiyamul lail. Nah, kemudian juga hadis yang selanjutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafattarat qadamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan salat qiyamul lail sampai-sampai kedua kakinya itu dia pecah-pecah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan qiyamul lail sampai-sampai kakinya itu keduanya terpecah-pecah. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya saking lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyamul lail tersebut, sehingga kakinya menjadi pecah. Selanjutnya, barakallahu fikum ikhwan, ya teman-teman sekalian. Hadis selanjutnya dari hadis Abdullah
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Amr, yang mana Nabi mengatakan kepada beliau, ahabbus salati ilallah salatu Daud alaihissalam. Ya, salat yang paling dicintai Allah yaitu salatnya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Salat yang dicintai oleh Allah, salat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu salatnya yang ada pada Nabi Daud alaihissalam. Wa habbus siyami ilallah siyamu Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah puasa Daud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Ya. Yang mana salatnya Nabi Daud itu? Ya, salat Nabi Daud. Yanamu nisfal lail. Dia hanya tidur setengah malam saja. Artinya dia sholat itu dikerjakan pada jam 10 sampai subuh. Allah, ya, ini sholatnya Nabi Daud. Wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Dan juga sholatnya Nabi Daud itu apa? Dia melakukan sholat qiyamul lailnya itu apa? Sepertiganya dia sholat, seperenamnya dia tidur. Ya. Habis Isya langsung sholat qiyamul lail. Subhanallah ya. Ini adalah sholat qiyamul lailnya Nabi Daud. Wa yasumu yaumahu wa yuftiru yaumah. Dan adapun puasa Nabi Daud itu adalah sehari puasa, sehari berbuka, selang-seling gitu. Kemudian makanya di sini ya Allah sebutkan apa? Ahabus salati ilallah salatu Daud alaihissalam. Salat yang paling utama atau salat yang paling dicintai Allah adalah salat Nabi Daud. Dan puasa yang lebih utama atau puasa yang lebih dicintai Allah yaitu puasa yang ada dikerjakan oleh Nabi Daud. Kalau salatnya Nabi Daud kenapa disebut adalah ahabus salati ilallah, salat yang paling disukai Allah, dicintai Allah? Karena Nabi Daud alaihissalam melakukan salatnya apa? Dia habiskan waktu malam itu setengahnya untuk salat. Di setengah malam itu. Malam kan dari jam berapa? Dari jam 7 ya sampai jam setengah 5. Setengahnya mana? Ya setengahnya misalkan datang di jam 11 atau jam 10. Di jam 10, jam 11 itu beliau alaihissalam mengerjakan sholat qiyamul lail sampai waktu sampai. Seperti itu ya. Atau sepertiganya beliau habiskan untuk sholat qiyamul lail dan tidurnya cuma 1/6-nya saja. Wallahu a'lam. Selanjutnya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat malam. Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, salatul laili masna masna. Salat malam itu dikerjakan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidah. Namun apabila salah seorang dari kalian itu khawatir subuh datang, ya salat subuh datang, maka cukup bagi dia untuk salat 1 rakaat saja, yaitu salat witir. Maqad shalla, ya selama dia mampu. Wallahu alam, dan hadisnya muttafaqun alaih. Hadis yang terakhir yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW, beliau idza qama minal lail iftata salatahu bi rak'ataini khafifatain. Nah ini juga terkadang yang kita luput ya, terlewatkan. Di sini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW, beliau apabila hendak mau sholat malam, jadi belum mulai sholat malamnya. Tapi apabila Nabi hendak melakukan sholat malam, maka beliau membuka sholatnya itu dengan 2 rakaat ringan. Ya, sholat 2 rakaat ringan dulu, kemudian barulah sholat 11 rakaat. Ya, ini yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, penjelasan selanjutnya, teman-teman, secara singkat, ringkas dari penulis, di sini beliau mengatakan Rasulullah SAW memberikan contoh, memberikan sunnah
ya, melakukan sunnah, ya, untuk dikerjakan oleh umatnya apa? Salat malam qiyamul lail. Itu dengan dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yazidu an 11 raka'atan yutiluhunna wa yuhassinuhunna. Ya, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah salat itu lebih daripada 11 rakaat. Ya, 11 rakaat yang dia kerjakan salat tersebut lama dan bagus. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang membuka salat malamnya itu dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, 2 rakaat yang ringan. Maka dari semua hadis-hadis dan penjelasan yang singkat ini bisa kita ambil pelajaran pentingnya adalah yang pertama, anna salatal lail raka'atani. Bahwasannya sifat tata cara melakukan salat malam kata penulis adalah apa? Salat malam itu dilakukannya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, 2 rakaat salam, kemudian nanti lagi 2 rakaat salam, kemudian nanti lagi 2 rakaat salam sampai 11 rakaat. Ya. Kemudian yang kedua, anna sunnata salatu 11 rakaat. Bahwasannya yang sunnah itu dalam qiyamul lail adalah salatnya dikerjakan dengan 11 rakaat. Kemudian selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil, fadlu qiyamis thulutsil lail. Ya, di dalamnya hadis tersebut atau penjelasan dari hadis tersebut ada pelajaran penting yang kita bisa ambil adalah keutamaan melakukan qiyamul lail itu pada sepertiga malam. Ya, dilakukan pada sepertiga malam. Sepertiga malam berarti jam berapa? Jam 1 ya, jam 2. Ya. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, ya, pelajaran yang bisa kita ambil pada hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Yang terakhir adalah istihbabu iftitahis salatil laili bi raka'ataini khafifatain. Disunnahkan membuka salat qiyamul lail itu dengan melakukan 2 rakaat yang ringan. Ya, dengan melakukan 2 rakaat yang ringan itu mengawali sebagai pembuka melakukan salat qiyamul lail. Ya, qiyamul lail tahajud sama ya, dikerjakan pada malam hari. Barakallahu fikum. Nah, ini saja yang saya sampaikan ya, ikhwan, teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Allah berikan keberkahan, berikan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga Allah mudahkan kita untuk bisa beramal ya atas ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan semua urusan-urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya. Dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Bersemangat menuntut ilmu ini merupakan sebuah anugerah yang terbesar yang harus kita syukuri ya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Karena sedikit sekali orang yang dia ya hatinya terbetik atau hatinya terketuk untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Maka dengan itu kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan tasyakur ya dengan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan di atas Islam dan bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian juga kita memohon kepada Allah Taala di pagi hari ini dalam memberikan dan juga menjaga semua keluarga kita dari mara bahaya ya dan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hafidz yang menjaga semua itu. Anak kita, ya suami kita, istri kita, semua Allah taala jaga mereka semua dan istiqomahkan di atas Islam. Kemudian teman-teman Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan apabila pertanyaan nanti insyaallah bisa untuk di chat ya di Google Meet-nya, di pesan atau misalkan di WhatsApp juga bisa. Sekian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada penyampaian. Dan akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.